Wetan. Yuk. Di lereng Gunung Muria, tepatnya di Desa Lau, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, terdapat sebuah kampung yang menjadi saksi hidup dari kekayaan tradisi dan budaya. Kampung tersebut adalah Kampung Budaya Piji Wetan, sebuah tempat yang unik dan penuh cerita. Di kampung ini, masyarakat tidak hanya menjalani kehidupan sehari-hari, tetapi juga terus menghidupkan seni, tradisi, dan nilai-nilai luhur, khususnya ajaran dari Raden Umar Said atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Muria. Kampung Budaya Piji Wetan seolah mengajak siapapun yang datang untuk kembali pada akar budaya. Masyarakat Piji Wetan percaya bahwa seni bukan sekedar hiburan, melainkan cara untuk mengenalkan identitas dan kebanggaan pada generasi muda. Bukan hanya seni pertunjukan, desa ini juga terkenal dengan seni rupa dan aktivitas budaya lain seperti batik maupun pembuatan kerajinan dari bambu. Penasaran dengan Kampung Budaya Piji Wetan? Sebelum ke sana, yuk kasih jempol ke atasnya dulu. Yang belum subscribe, dipencet dulu ya tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa share video ini ke media sosial kalian. Terima kasih. Halo Sobat Beta, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat dan semangat dimanapun dan kapanpun. Saat ini saya sedang berada di Kampung Budaya Piji Wetan yang ada di Desa Lau, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Kampung Budaya Piji Wetan merupakan salah satu pemberdayaan masyarakat di bidang kebudayaan. Dari informasi yang kami dapat, Kampung Budaya Piji Wetan mencoba merekonstruksi nilai-nilai budaya peninggalan Sunan Muria menjadi bentuk baru yang lebih inovatif. Untuk itu, Kampung Budaya Piji Wetan mencoba memberi ruang berkarya kepada siapapun yang terlibat di dalamnya dan mau memberikan sumbangsi berupa potensi yang mereka miliki. Buat sahabat yang penasaran dengan liputan kali ini, yuk ikuti keseruan kami di Kampung Budaya Piji Wetan. Tercetus dari guyonan atau candaan kala itu, Kampung Budaya Piji Wetan ternyata dapat berkembang menjadi sebuah kenyataan. Sebelum resmi menjadi Kampung Budaya Piji Wetan, mereka pertama kali mengikuti lomba cerita budaya yang diadakan oleh Kemendikbud dengan menggali sejarah Desa Lau. Dari penelitian sederhana itu, mereka menemukan kekayaan nilai ajaran Sunan Muria seperti pager mangkok dan topongeli. Pager mangkok sendiri adalah ajaran Sunan Muria untuk menjaga masyarakat dengan cara memberikan cinta dan kepedulian. Sementara topongeli berarti beradaptasi dengan bijak terhadap perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar. Nilai-nilai itulah yang kemudian menjadi landasan bagi berdirinya Kampung Budaya Piji Wetan sebagai ruang edukasi budaya dan komunitas. Pada tahun 2020, Kampung Budaya Piji Wetan resmi berdiri dengan dukungan 4 pegiat utama, yaitu Fahri Husaini Wirawan, Muhammad Ulul Azmi, Muhammad Farid, dan Ahmad Zaini. Melalui berbagai program, Kampung Budaya Piji Wetan menyajikan kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan mengembangkan budaya lokal. Aduh Mas Jesse, ini bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, syukur. Ini kan kita lagi ada di Kampung Budaya Piji Wetan ya Mas. Dan Mas Jesse ini kan termasuk salah satu koordinator di sini. Iya. Bisa dijelasin Mas, latar belakang berdirinya Kampung Budaya Piji Wetan ini? Bahwa Kampung Budaya Piji Wetan ini terlahir mungkin karena memang panggilan sejarah menurut saya. Karena memang dari dulu orang-orang di Kampung Budaya Piji Wetan ini dia itu mempunyai passion terhadap dunia kebudayaan gitu. Nah, maka pada tahun 2019 itu
coba kita menggarap terkait tentang masyarakat yang ada di Biji Wetan ini, dan kita ikut lomba walaupun tingkatnya desa saat itu, dan kita juara 1 gitu. Terus kita pernah pentas di Simpang 7, di museum juga gitu. Itu mungkin yang membuat warga di Biji Wetan ini akhirnya membangun kampung yang basisnya adalah kebudayaan ini, dan kita namai Kampung Budaya Biji Wetan. Untuk kebudayaan yang diangkat di sini tuh meliputi apa aja, Mas? Jadi gini, bahwa kebudayaan itu memang kalau kita lihat definisinya ya, secara KBBI itu memang terkait tentang apa namanya, gerak-gerik manusia, terus apapun yang terjadi pada manusia itu dinamakan budaya begitu. Nah, awalnya kita fokus kepada ajaran saja, bahwa ajarannya Sunan Muria yaitu pager mangkok dan topo ngeli gitu. Jadi kalau pager mangkok itu artinya cara kita bertetangga dengan sedekah begitu, mangkok-mangkok gitu dikasihkan. Kalau topo ngeli itu cara kita merespon suatu hal. Jadi kita harus melihat bahwa hidup ini terus berjalan sesuai dengan zaman, sesuai dengan kebudayaan itu sendiri. Nah, kita meresponnya seperti topo ngeli itu. Jadi kita itu ngeli tapi tidak keli. Kita itu mengarus tapi tidak terbawa arus. Itu sih yang kita fokus di Kampung Budaya Biji Wetan ini. Untuk kegiatan-kegiatan rutinan di sini ada kan, Mas, tentu? Ya, ada kegiatan rutinan. Jadi ada 1 bulanan, mingguan, 2 mingguan selapanan, atau 1 bulanan lah kalau orang-orang mengatakan seperti itu, selapanan, sama 1 tahun dan triwulan gitu. Selain itu yang kegiatan tahunannya apa aja, Mas? Tahunan kita punya yang namanya Festival Pager Mangkok gitu. Jadi ajarannya Mbah Sunan Muria tentang tadi bertetangga itu, kita coba festivalkan untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat tentang pentingnya yang namanya bertetangga itu. Kalau hanya bertetangga saja mungkin nanti kan ada dialektika di situ. Oh, perlu adanya menjaga itu lewat apa? Lewat bersedekah, lewat mangkok-mangkokan itu. Saya punya mantu tak kasih. Oh, ini ada ini dan lain sebagainya. Begitupun nanti juga kebalikannya begitu. Kita festivalkan untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah festival takjil. Jadi setiap bulan suci Ramadan kita itu menggelar festival takjil dengan bazar murah begitu. Kita memberikan takjil kepada yang siapapun yang hadir. Terus setelah itu kita membuka peluang kepada masyarakat, yaitu terkait tentang bazar murah. Karena mungkin kalau beli di supermarket mahal, beli di pasar mahal begitu. Di sini lebih murah begitu. Ya, baik sembako maupun pakaian dan lain sebagainya. Keberhasilan Kampung Budaya Biji Wetan tidak lepas dari gotong royong dan semangat warga. Beragam kegiatan di Kampung Budaya Biji Wetan, mulai dari kelas-kelas kesenian hingga festival kebudayaan, tak hanya memperkuat eksistensi budaya, tetapi juga mendongkrak ekonomi desa. Seperti Festival Pager Mangkok, sebuah agenda tahunan Kampung Budaya Biji Wetan yang menarik perhatian banyak pihak. Dalam festival ini, pengunjung dapat menikmati kuliner tradisional dan menyaksikan tarian khas seperti tarian Nadiang Ngecis yang mengisahkan kepedulian Sunan Muria terhadap alam. Selain dukungan masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah daerah juga rutin memberikan bantuan dana serta fasilitas untuk memacu Kampung Budaya Biji Wetan agar terus berkembang dan dikenal lebih luas. Kini Kampung Budaya Biji Wetan telah menjadi inspirasi bagi desa-desa lain, membuktikan bahwa budaya tak hanya sebagai warisan, tetapi juga aset yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan membangun ekonomi yang mandiri. Untuk itu, Mas, peran masyarakat sini sendiri dengan adanya KBPW ini bagaimana, Mas? Peran masyarakat luar biasa menurut saya, apalagi di awal ini yang membangun ini seluruhnya adalah masyarakat. Jadi masyarakat gotong royong gitu. Ada yang mensedekahkan fisiknya begitu. Ada yang mensedekahkan dari bentuk hartanya yaitu uang begitu. Ada yang lain begitu. Yang lain adalah mungkin berbentuk barang, ada yang berbentuk pasir, ada semen dan lain sebagainya. Nah, murni saya masih ingat saat itu kurang lebih
adalah kurang lebih 1 bulan akhirnya membangun ini semuanya. Jadi mulai dari pasar, dari panggung dan lain sebagainya. Tadi kan masyarakat ada keterlibatannya Mas Ya. di KBPW ini, Ya. dan tentunya kan masyarakat juga akan mendapatkan feedback dari apa yang Ya. mereka berikan untuk KBPW. Untuk dampaknya ke masyarakat sendiri dengan adanya Kampung Budaya Biji Wetan ini bagaimana? Ya, jadi gini, KBPW ini memang bisa dikatakan untuk pengurus seluruhnya adalah dari masyarakat gitu. Masyarakat Biji Wetan, terlebih dari masyarakat di Salau. Nah, di sini memang masyarakat itu mendapatkan apa ya, timbal balik lah bahasanya seperti itu. Yang pertama adalah tentu masalah eksistensi gitu. Jadi masyarakat mempunyai apa ya, mempunyai feedback gitu, yaitu terkait eksistensi. Mereka bisa memperlihatkan kemampuan dirinya kepada masyarakat UAS, terutama di masyarakat Kudus lah, begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentu ekonomi, karena ada apa namanya, ada pasar, terus ada macam-macam ya di sini yang bisa kita manfaatkan dan itu bisa berdampak bagi ekonomi. Tentunya yang mengikuti juga, yang kalau bahasa kita itu yang sregep jadi pengurus dan lain sebagainya. Kalau memang nanti ada program dan lain sebagainya, kita bisa sisihkan untuk apa ya, mensupport mereka dalam bentuk ekonomi. Itu sih. Kalau ini kan termasuk pemberdayaan masyarakat di Betul. bidang kebudayaan ya Mas. Betul. Kalau dari pemerintah sendiri Mas, bagaimana setelah melihat adanya Kampung Budaya Biji Wetan ini? Yang pasti memang hampir seluruh pemerintahan sudah merespon di sini. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu yang dari pemerintah pusat, yang dari apa namanya, provinsi. Kita pernah awal kali saat menang itu kita diberikan ucapan dari gubernur saat itu. Jadi gubernur Jawa Tengah, terus di pemerintahan kabupaten juga sama, melalui OPD seringkali juga kita kerjasama dari Diskominfo, dari PMD, dari Perpus, dari mana ya, ini apa namanya, Disbudpar tentunya ya, Disbudpar. Kalau dari desa, kita alhamdulillah sudah setiap tahun itu diberi dana desa namanya. Jadi untuk kebudayaan itu 30 juta per tahun begitu. Jadi kita sudah yang namanya kolaborasi dengan mereka, walaupun tentu dalam dinamika dialog itu terkadang ada apa ya, naik turun lah, bisa dikatakan seperti itu. Tapi kita sangat yang namanya merespon itu semuanya, karena bagi kami ini yang namanya unsur pentahelik ini harus tetap berjalan begitu. Itu sih. Untuk kegiatan rutinnya di sini ada kan Mas tentu? Kalau setiap Jumat itu ada kelas kaligrafi. Yang di sebelah sana itu kelas teater anak-anak. Terus nanti yang di dalam itu nanti ada kelas yang pasca ahli. Jadi orang-orang yang sudah terbiasa apa namanya, berteater, kita coba kumpulkan bersama nih. Kalau sudah ahli mau ngapain ini? Nah, itu kita ketuk lewat itu. Contoh di tari ini kan, ini juga menarik ya. Ini setiap, nah mungkin nanti bisa ikut apa namanya, ikut gerak-gerak di sana nanti. Nggak apa-apa kan? Nah, itu kita ada mentornya, itu masih muda sekali. Kita ingin menciptakan mentor-mentor tari di di Kabupaten Kudus ini yang usianya masih muda-muda gitu. Karena saya melihat di Kudus itu orang sepuh-sepuh semuanya, yang muda-muda nggak ada. Di tempat lain juga begitu. Nah, Mas, begitu. itu. Akhirnya kita ke sana ya. Oh, boleh Mas. Yuk. Sejak diresmikan pada tahun 2020, Kampung Budaya Biji Wetan telah menjadi pusat kreativitas yang menarik perhatian para pecinta seni. Di antaranya adalah seni tari. Melalui kelas tari, Kampung Budaya Biji Wetan tidak hanya mengembangkan keterampilan seni bagi para pesertanya, tetapi juga menciptakan ruang bagi masyarakat untuk mengapresiasi budaya lokal. Kelas ini diadakan secara rutin setiap hari Minggu sore, melibatkan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga remaja. Kelas tari di Kampung Budaya Biji Wetan fokus pada tarian-tarian yang memiliki makna budaya tinggi. Berharap para peserta dapat memahami dan mengapresiasi akar budaya mereka. Kampung Budaya Biji Wetan juga menyediakan ruang latihan untuk mendukung pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif.
ternyata nggak semudah yang Memang sehari-hari ya Mas. memang perlu latihan yang kontinu ya, begitu. Kalau untuk ini tadi tarian apa Mas namanya Mas? Ya, ini tadi tari Capeng Kalo sih dari Capeng Kalo, Kabupaten oke. Kudus memang. Cuma kita sebenarnya nanti di bulan November nanti baru riset dan mau nggarap terkait tentang namanya tari Pager Mangkok. Yang budaya tadi. Iya, yang budaya Oh, tadi kita iya, mau iya. turunkan lewat yang namanya tari gitu. Kalau lewat mural kan sudah, teater sudah, dari lukis sudah, dan lain sebagainya sudah, tapi yang tari belum. Nah, tahun ini kita mau garap menjadi tari Pager Mangkok, itu sih. Berarti baru ini mau pertama kali Iya, besok ini iya. ya Mas. Ini beratnya itu baru mereka biar terbiasa menari karena masih ada yang pemula gitu. Itu sih. Kalau yang di sana itu teater untuk anak-anak kecil itu. Kita ke sana yuk. Oh boleh boleh. Oke. Ya ini kalau yang teater anak-anak ini juga yang pemula ini ya. Oh berarti ada dua juga kayak tari tadi Mas. Betul. Jadi ada yang pemula, ada yang pasca ahli. Jadi kita nanti akan lihat itu ada mentornya juga yang sudah terbiasa garap untuk anak-anak sebenarnya. Mentornya itu juga jadi satu Mas antara yang pemula sama yang Beda. Oh beda. Beda. Kalau nanti yang pasca ahli itu kita ambil dari luar, dari Kendal, dari Semarang dan lain sebagainya. Tapi untuk yang pemula ini kita dari lokal sini sih, lokal sini. Nah nanti pengennya dari yang ahli itu nanti garap yang teman-teman pemula ini gitu. Nah kita bisa lihat Oh, sini. boleh boleh. Ini sedang apa ini? Latihan naskah. Nah, boleh ini kalau masuk boleh mempraktikkan. Tepuk tangan dong, tepuk tangan boleh. Nah, yo gimana? Gimana ini Mas? Ini Aku langsung gimana? masuk sini. Gabung. Oh iya. Orang-orang itu sudah datang. Pasti mereka akan merusak lagi alam-alam di sini. Aku harus segera memberitahu kabar ini kepada yang lain. Oke. 3 atau 4 langkah terus nanti kita demo ala-ala monyet. Yo. Yo, siap yo. Yo, duduk dulu. Oke, yo. 1 2 3 yo. Blang. Langsung demo ke depan, yo. Di tengah hiruk-pikuk modernitas, Kampung Budaya Piji Wetan hadir sebagai oasis literasi yang memikat. Dengan adanya lumbung baca sebagai ruang diskusi dan aktivitas literasi yang menginspirasi masyarakat, terutama kaum muda. Berbekal koleksi buku yang kaya, lumbung baca bukan sekedar perpustakaan, tetapi juga menjadi tempat berbagi cerita, pengetahuan, serta gagasan. Salah satu program unggulan lumbung baca adalah arisan buku. Setiap 2 pekan sekali, mereka berkumpul untuk mendiskusikan buku favorit, baik fiksi maupun non-fiksi, hingga membahas isu sosial yang diangkat dalam bacaan. Arisan buku tak hanya berfokus pada membaca, tetapi workshop menulis, bedah buku, dan pameran yang juga rutin digelar dengan tujuan membangun minat baca dan menciptakan komunitas literasi yang hidup. Nah, ini ini karena ada acara di dalam, jadi ini kelas teater yang pasca ahli begitu. Jadi ini baru presentasi dan lain sebagainya. Kalau yang di sini ini, nah kalau ini tuh ada yang namanya perpustakaan kami. Ini hanya berapa persen ya? 10%-nya bukunya. Jadi banyak sekali bukunya kita dapat dari penerbit-penerbit dan baru muat segini begitu. Jadi kita akan kita akan buat tempat yang lebih keren lagi lah maksudnya. Kalau ini buku yang ini belum jadi buku ya, ini masih dummy begitu. Nanti kita akan cetak, tapi ini hasil dari gerakan kami selama 1 tahun kemarin. Jadi gerakan kami selama 1 tahun kita bukukan nih, aktivasi belik, terus jagungan dan lain sebagainya kita jadikan satu. Terus seputar kegiatan-kegiatan di sini nggak Mas? Iya, yang 1 tahun kemarin. 1 tahun kemarin. Kalau ini adalah kalau tahun ini kan Pager Mangkok tadi yang tarinya. Kalau tahun kemarin itu kita nggarap terkait tentang
sendang yang ada di kami ini, namanya Nadio Ngeces namanya, tapi kita kasih nama di sini adalah Nadio Ngeces gitu. Jadi kita bukukan di sini ada untuk privilege, untuk apa ya, pengenalan ke mereka begitu. Nah, menurut kami ini sangat penting sih untuk kita jadikan seperti ini sehingga kita tidak kehilangan sejarah. Ini yang kita lakukan. Sebenarnya banyak ya, ada apa namanya, kemarin itu ZIN dan lain sebagainya itu dibawa untuk ini pameran di Jepara ya. Perpusnas ini boleh dipinjam ya Mas buku-buku di sini? Boleh dipinjam nanti dengan apa namanya, dengan pengurusnya yang di sini. Ada yang namanya yang mengurus itu namanya Mas Anas. Tadi kan ada kelas tari ya, kelas teater ya Mas. Kalau di Lumbung Baca sendiri itu ada kegiatan apa Mas? Kalau di Lumbung Baca ini sebenarnya begini ya, Lumbung Baca ini mewadahi teman-teman nanti yang akan menulis gitu. Ya, jadi menulis, menerbitkan buku, pokoknya hubungannya dengan literasi gitu. Nah, karena kita lihat 2 tahun ini itu apa ya, pembacaan itu sudah bagus gitu, sudah oke gitu, minat baca itu tinggi, tetapi daya baca yang rendah. Jadi minatnya ada, tapi dayanya yang rendah. Lah, salah satu cara untuk supaya daya bacanya itu tinggi, maka kita buat acara, namanya Arbuk, arisan buku gitu. Jadi kita kayak ibu-ibu gitu arisan kan, seperti kamu pasti suka arisan gitu. Nah, ada 10 orang. Terus dari ini saya yang dapat contoh seperti itu. Saya baca buku ini, nanti dibeli dari arisan itu. Lah terus saya baca minggu depan atau 2 minggu lagi itu baru yang namanya dianalisis gitu. Dari analisis itu apa namanya, nanti akan bergulir juga, seperti ada yang mengkritik, ada yang mengkurasi, ada yang apa namanya, membuat tulisan lagi gitu. Jadi tidak hanya selesai pada buku saja. Buku ini harus terlahir kembali, diresensi, dikritik, akan lahir kembali, diapakan, akan lahir kembali begitu. Jadi ekosistemnya akan jalan. Itu sih. Tak terasa sudah seharian nih di Kampung Budaya Pijiwetan sahabat. Selain gelaran acara kebudayaan, di sini juga banyak kelas-kelas kesenian yang sangat seru tentunya. Setelah mengikuti kelas tari dan kelas teater, saya jadi tahu ternyata saya tidak cukup berbakat dalam hal menari. Tapi untuk urusan acting atau drama-drama gitu sudah pasti cewek jagonya. Hehe. Yuk, bagi sahabat-sahabat yang belum kasih jempolnya ke atas dulu ya, agar kami tambah semangat. Yang belum subscribe, dipencet dulu ya tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa share video ini ke media sosial kalian. Nah, itu tadi keseruan kami di Kampung Budaya Pijiwetan. Seperti yang sahabat lihat, Kampung Budaya Pijiwetan mencoba memberi ruang berkarya kepada siapapun yang ingin terlibat di dalamnya melalui kelas-kelas pelatihan yang tentunya di dalamnya sudah ada mentor-mentor yang kompeten di bidangnya masing-masing. Selain itu, melalui kegiatan yang mengedukasi, Kampung Budaya Pijiwetan mencoba untuk mengajak masyarakat, terutama generasi muda, untuk mau melestarikan budaya serta mengembangkan segala potensi yang mereka miliki. Sekian liputan kami kali ini. Buat sahabat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Isti, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.